Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aya Firmanda, NPM 720213086. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat kerja dan gairah. Pengertian semangat kerja. Semangat kerja adalah kegiatan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Dengan semangat kerja yang tinggi merupakan suatu reaksi yang positif, dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik, sehingga kantor atau organisasi menginginkan karyawan yang mempunyai semangat kerja yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Naik turunnya semangat kerja pegawai disebabkan oleh beberapa faktor, dan untuk meningkatkannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Niti Senito 2002 mengemukakan bahwa untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja dilakukan dengan pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan rohani, menciptakan suasana kerja santai, memperhatikan harga diri, menempatkan pegawai pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan untuk maju, dan memberikan rasa aman. Sedangkan menurut Sastro Hadiwiryo 2003 mengatakan kerja cara yang ditempuh untuk meningkatkan semangat kerja melalui pendekatan berikut. Yang pertama, memberikan kompensasi kepada tenaga kerja. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang menggairahkan semua pihak. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan spiritual tenaga kerja. Sedangkan indikasi turunnya semangat kerja. Indikasi turunnya semangat kerja penting diketahui oleh setiap kantor sehingga dapat diketahui gejala lebih cepat. Niti Senito 2002 berpendapat bahwa indikasi turunnya semangat kerja merupakan kecenderungan yang secara umum perlu diketahui. Adapun indikasi turunnya semangat dan gairah kerja sebagai berikut. Yang pertama, turun atau rendahnya produktivitas. Yang kedua, tingkat absensi yang naik atau tinggi. Yang ketiga, labor turnover yang tinggi. Yang keempat, tingkat kerusakan yang naik atau tinggi. Yang kelima, kegelisahan di mana-mana. Yang keenam, tuntunan yang seringkali terjadi. Yang ketujuh, kemogokan. Indikator untuk mengatur semangat kerja. Semangat kerja merupakan pengobatan yang layak, seperti halnya kesehatan. Semangat kerja merupakan gabungan dari kondisi fisik seseorang, sikap, perasaan, dan sentimen pegawai. Indikator yang digunakan untuk mengukur semangat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin. Disiplin merupakan suatu keadaan tertib karena orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dan taat pada peraturan serta dilaksanakan dengan senang hati. Sebaliknya, kepatuhan pegawai pada peraturan karena sadar akan fungsi peraturan tersebut untuk mencapai keberhasilan adalah mencerminkan disiplin yang positif. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai tindakan kolektif seseorang dengan orang lain yang dapat dilihat dari kesedihan para pegawai untuk bekerja sama dengan teman-teman sekerja dan atasan dalam kelompok, yang merupakan faktor menentukan moral atau semangat dalam reaksi kelompok. Yang ketiga, kemampuan pegawai.
Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan individu pada hakikatnya tersusun atas dua faktor, yaitu faktor kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan fisik. Adapun dimensi kemampuan mental adalah kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran deduktif dan induktif, visualisasi dan ingatan. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang dapat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Ada beberapa kemampuan besar dasar yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, dan keluasan keluasan dinamis, dan faktor lain seperti koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Cara untuk meningkatkan semangat kerja. Setiap kantor harus berusaha untuk meningkatkan semangat kerja semaksimal mungkin, baik yang bersifat material maupun non-material. Cara atau kombinasi cara mana yang tepat sudah tentu tergantung pada situasi dan kondisi kantor instansi tersebut serta tujuan yang ingin dicapai dengan cara berikut ini. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan rohani. Yang ketiga, sekali-sekali perlu menciptakan suasana santai. Yang keempat, harga diri perlu mendapat perhatian. Yang keempat, harga diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.